Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngelanjutin materi sebelumnya. Sebelumnya kan dari kelompok 7, sekarang mau ngelanjutin materi dari kelompok 8 yang berjudul pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Baik, sama seperti video sebelumnya, di sini aku mau ngebaca dulu sedikit mengenai latar belakangnya. Jadi belakangan ini kita merasakan dan menyaksikan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat dan mengagumkan. Pesatnya pertumbuhan teknologi ini ditandai dengan lahirnya berbagai produk elektronik yang canggih yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. Produk elektronik yang diciptakan ini tidak lain dalam rangka membantu semua aktivitas kehidupan manusia. Sebut saja sebagai contoh dari pertumbuhan teknologi canggih tersebut adalah alat komunikasi handphone. Saat ini hampir setiap orang memiliki handphone untuk mendukung komunikasi atau untuk keperluan lainnya. Dengan perangkat ini, manusia dapat melakukan komunikasi langsung dengan mudah dan biaya terjangkau. Pertumbuhan teknologi yang mengagumkan lainnya adalah hadirnya komputer yang semakin canggih. Komputer merupakan satu perangkat pengolah data yang dapat didesain dan dikembangkan untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Komputer juga hampir digunakan di semua sektor kehidupan manusia, yang penggunaannya beragam, mulai dari untuk administrasi, mendesain program, simulasi alat atau bahan kimia, membantu dalam bidang kedokteran, bahkan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Komputer sudah digunakan di semua sektor kehidupan seperti kedokteran, pendidikan, bisnis, rancang bangunan, laboratorium, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Next, langsung aja kita ke materinya, yaitu mengenai pengertian pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Bahan ajar berbasis komputer adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar, pembelajaran berbasis komputer merupakan kebenaran materi adalah mutlak, sedangkan menarik atau tidaknya suatu bahan ajar sangat tergantung pada kedekatan bahasa komunikasinya antara penyaji dan penerima pesan, dan hal ini dapat dicapai jika pengembangan bahan ajar betul-betul keinginan target memahami betul-betul audiens, dalam hal ini siswa. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Sherman tahun 2005 merincikan 5 tahap prosedur umum pengembangan media pembelajaran, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Analisis kebutuhan, analisis instruksional, dan analisis garis besar isi program dilakukan pada tahap pertama. Tahap kedua, yaitu desain, adalah tahap di mana garis besar isi program dijabarkan. Pada tahap ini, desain pembelajaran, desain komunikasi visual, dan diagram alur program dipersiapkan. Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan dukungan software yang sesuai. Media pembelajaran dikembangkan melalui alur yang telah direncanakan. Tahap terakhir adalah tahap implementasi dan evaluasi terhadap pengguna. Evaluasi juga dilakukan di setiap tahap untuk kemudian dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi. Lalu materi berikutnya yaitu mengenai karakteristik bahan ajar berbasis komputer untuk SD. Yang pertama itu diam, jelas, dan menarik. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, efektif. Yang keenam, mendukung proses pembelajaran dengan mandiri. Lalu yang ketujuh, mempertimbangkan karakteristik siswa SD. Yang kedelapan, dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer perlu diperhatikan komponen-komponen seperti bahan penarik perhatian, penyampaian standar kompetensi, tes persyaratan, prates, uraian, dan lain-lain. Adapun kekurangan dan kelebihan bahan ajar berbasis komputer untuk SD, di sini saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran,
pembelajaran, yang ketiga meningkatkan keterampilan teknologi, yang keempat sekilas, yang dimana sekilas ini siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja dengan bahan terbuka berbasis komputer. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran. Kemudian kekurangannya di sini keterbatasan interaksi, keterbatasan akses, ketergantungan pada teknologi, dan yang terakhir itu kurangnya pengawasan. Adapun manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer di SD, yang pertama itu hampir sama dengan kelebihan yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran, yang kedua menarik perhatian, menarik minat peserta didik dalam pembelajaran, yang ketiga meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang keempat memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran, yang kelima yang kelima memperkaya sumber belajar. Dan oke, baik, jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 8, yaitu mengenai pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video ke-9. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.